Oke, thank you, operator. Waduh, operator segala. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sesuai janji malam kemarin, ya ternyata barusan juga panitia telepon calon RW nomor 2 mau ngobrol bareng di ruang mimpi. Jadi setiap orang punya mimpi dan setiap mimpi harus diwujudkan, begitu kira-kira. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya, mungkin sedikit banyaknya, tapi saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia atau KPU namanya, lamun di tingkat nasional atau di provinsi kabupaten, tapi ini di tingkat level RW, jadi ada panitia khusus untuk pemilihan. Terima kasih kepada panitia. Besok juga Pak Carwan sudah minta agenda pukul 9 pagi, kita akan ngobrol juga. Jadi terima kasih, saya sudah kedatangan tamu. Jadi saya bersemangat sekali teman-teman, warga semua ingin ngobrol dengan calon RW 10 dari nomor urut 2. Gitu, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, diawali dengan tentunya kan tidak kenal maka tak sayang. Nah, gitu. Walaupun mungkin secara ini mah saya pribadi kenal gitu kan, tapi mungkin warga RW 10 belum semua kenal sama calon nomor 2 ini. Nah, kita akan kenalan teman-teman atau warga semua. Mangga Pak, perkenalkan terus juga kira-kira kegiatan sehari-hari apa sih Pak? Kalau saya kegiatan sehari-hari, Nama dulu dah. nama Agus Supriyatna, lahir di Bandung 1769. Oke. Pekerjaan dagang dan Wirausaha begitu ya. Wirausaha. Dagang. Selain itu Pak, kegiatan di KRW-an. di KRW-an, seandainya saya ada di rumah dan itu juga nggak capek, nggak terlalu lesu. Setelah berjualan, ada kegiatan kerja bakti ya saya ikutan. Itu juga kalau saya sehat dan ada di rumah. Oke. Sorry Pak, ini mic-nya kurang bergeser nih. Jadi sorry semua. Oke. Menarik juga karena memang ini bagi saya Pak pengalaman baru, dan kenapa merenang tuh pas pemilihan RW lain tuh disiarkeun gitu, karena memang kita bangun ruang ini baru Pak, jadi memang sekalian kita ada RW 10 ada kegiatan pemilihan ketua RW kan gitu. Nah, udah aja sekalian jadi publikasi deh, walaupun mungkin konsumsinya hanya untuk RW 10 tapi setidaknya untuk warga Bakan Pete kan, untuk semuanya juga. Nah, kira-kira apa sih Pak yang jadi motivasi nyalon jadi ketua RW gitu kan, dengan tadi kesibukan sebagai punya usaha, dagang sebagainya, tapi ada keinginan gitu. Saya tergugah ada dari masyarakat, warga lah, tetangga nyalonin ya, insya Allah mudah-mudahan saya amanah. Mungkin saya akan melanjutkan cita-cita Pak RW yang sekarang masih berdiri, yaitu berterima kasih kepada Pak RW dan reng-rengannya yang telah membangun RW 10. Yang berapa tahun dia meluangkan pikirannya, tenaganya untuk membangun lingkungan RW 10. Mudah-mudahan cita-cita yang belum tercapai dengan mereka, dengan reng-rengan Pak Dwi, insya Allah saya akan teruskan apa yang belum terpegang, terrangkul sama Pak Dwi, akan saya teruskan. Mana yang harus saya kerjakan yang lebih baik. Mudah-mudahan ada
titipan dari Pak Dewi akan saya lanjutkan. Oke, jadi memang berdasarkan dukungan dari warga, Pak Agus maju deh, lanjutkan kepengurusan sebelumnya gitu kan. Iya. Nah maksudnya selain dukungan dari warga, ada nggak dukungan dari keluarga Pak Agus? Alhamdulillah, anak nggak apa-apa Pak kalau mau jadi RW, yang penting amanah, bapaknya sehat, mudah-mudahan jadi ibadah, mungkin akan saya pegang amanah itu. Nah kan pasti udah kebayang nih Pak, terus kebayang gitunya campur-campurnya ada orang Sunda Indonesia ya, udah kebayang pasti kan. Mau ngapain nih? Mun bahasa keren mah boga visi jeung misina gitu Pak. Nah, kira seperti apa? Nah. Visi misinya ini, ingin membangun satu keluarga yang harmonis. Tetangga jadi saudara. Jangan ada sumput salindung bahasa Sundanya mah. Kita rangkul tetangga ini jadi saudara, kita bekerja sama dalam bidang apapun, pembangunan Karang Tarunanya kita arahkan. Mudah-mudahan pikiran saya bisa perlancar. Jadi intinya mungkin bagaimana membangun kerjasama gotong royong gitunya. Nah kira-kira Pak, misalkan contoh tadi kan Bapak menyinggung salah satunya Karang Taruna. Nah kira-kira Karang Taruna badai dikumahakeun saena misalnya menurut Bapak ya, atau visi Bapak terkait nanti kalau kepilih menjadi ketua RW 10 untuk Karang Taruna ini kumaha ya Pak? Pada Karang Taruna, mudah-mudahan saya akan apa yang di pikiran anak muda ini, penerus kita yang berpotensi, dia punya keterampilan apa, dia di musik atau di poli, di olahraga gitu, khususnya apa keterampilan tangan, seperti di sini ada bambu, bikin apa kerajinan, kita arahkan, kita cari gurunya yang bagus, yang tahu masalah bambu ini gimanain. Kalau di sini memang potensinya kan bambu Pak. Bambu. Nah misalkan itu di sektor pemuda. Nah misalkan kalau di lingkungan Mbak, ada kira-kira ada perubahan apa gitu lingkungan? Di lingkungan pertama yang paling utama kita itu kebersamaan dulu Pak. Akan maju bila mana bersama. Contohnya ya membangun jalan. Kalau di atas contoh RT 1, 2, 3 itu air Pak. Yang kemarin saya jadi RT, saya koreksi ke sana kekurangan, ya saya perbaiki, bawa paralon ke sana. Sampai saat ini belum sampai ke pusat titiknya. Mungkin kalau saya udah, seandainya Allah memberi amanah ke saya, insya Allah akan saya lanjutkan yang ke atas, karena air yang di sana lebih potensinya kalau diurus bagus ya. Iya bagus, cukuplah. Seandainya memang aku kurangan, kita nanti bermusyawarah lagi. Jadi Pak Agus ini, saya tadi lupa nanya, warga RW 10 di RT berapa? RT 1. Oh RT 1 dulu. Blok B2 nomor 17. Oh oke. Jadi pernah jadi RT berarti Bapak? Pernah. Siap. Jadi yang saya tangkap Pak Agus ini mun bahasa keren nama ingin menormalisasi air bersih dari atas tuh, gravitasi dari gunung ya. Iya. Yang selama ini memang masih belum maksimal lah tercapai gitu. Sampai sana lah. Baru 40 lebih peralon ke sana. Mungkin kekurangannya 30 lagi lah. Oke. Nah, selain di air apa nih Pak? Selain di air.
Selain di air yaitu mungkin kan di tebing, ya kita bermusyawarah atau kita bagaimana ininya dengan pengajuannya nanti ke pemerintahan. Oke. Jadi maksudnya tebing tuh kumaha Pak kondisinya? Tebing tuh memang untuk panjat tebing sering longsor atau kumaha? Itu yang dikhawatirkan longsor. Karena di atas itu kan ada rumah, di bawah ada rumah. Gitu, Pak. Jadi untuk istilahnya meminimalisir gitu. Meminimalisir ya, dan jalan-jalannya lah yang bagus lah, penerangannya, jalannya jangan terlihat seperti nggak perumahan, seperti kampung gitu. Ya. Jadi memang RW 10 ini perumahan. Ya. Tapi memang perumahannya memang bersubsidi mungkin dulunya atau gimana? Bersubsidi. Ya. Siap. Nah, itu proses lingkungan. Di sosial budaya gitu Pak ada nggak? Di sosial budaya kan budaya seperti kesenian kan. Ya mungkin ada calung karena di sini banyak bambu. Nah, nanti anak muda itu mana yang diarahkan, ini di kemana jalurnya. Akan saya itu kan budaya Sunda, budaya Jawa, karena di perumahan ini kan ada Jawa, Sunda. Oh, lengkap gitu ya. Lengkap. Dari Sabang sampai Merauke. Ada orang gitu. Palembang. Bener. Akan saya kerajinan Palembang apa ya kita apa yang di sana itu kita arahkan nanti. Terus terkait kerohanian Pak, keagamaan kumaha Pak? Kerohanian insya Allah mungkin Karang Taruna pun akan saya ajukan. Memang saya juga kalau ada di rumah, kalau nggak capek ke masjid, memang itu ada kerohanian tiap malam Sabtu. Terus terang saya kadang nggak itu, karena saya itu orang dagang, pulang malam, gitu. Insya Allah mungkin nanti ada orang yang bagian kerohanian yaitu Pak DKM minta tolong gimana ada penerus kita yang lebih ini, kita arahkan ke sana, kita bareng-bareng. Saya pun mudah-mudahan Pak DKM membawa saya ke jalan yang Oke. akhirat. Nah, selain itu kan Bapak tuh pengusahanya ya, maksudnya pedagang, pengusaha lah boleh dikatakan gitu kan. Pasti kan ada sektor ekonomi ya. Kira-kira untuk menghidupkan sektor ekonomi minimal di wilayah RW 10 lah. Nah, kan kira-kira mau digimanain Pak? Nah, gini. Kebenaran saya itu dekat dengan koperasi Bumi Bakery. Dari tahun 2016 sampai sekarang masih berjalan. Itu ada kegiatan di sana. Kegiatan bikin makanan kue. Yang saya pelajari, rekan-rekan di koperasi itu ada yang bikin kue sampai pemasarannya ke Surabaya. Di situ ada keterampilan. Mungkin dari RW 10 siapa yang mau, yang rajin, yang bisa dibikinan makanan, akan saya arahkan ke sana. Perwakilan 2 orang nanti udah dia bisa pelajari di lingkungan, dibikin, kita jual dengan dipiralkan atau di online kan. Jadi memang udah punya jaringan untuk mereka warga kita, warga Bapak misalnya nanti terpilih untuk dilatih di sana udah bisa balik ke RW 10 dilatihkan lagi terus bikin produk gitu. Bikin produk. Di online kan itu lihat temen itu udah sampai pengirimannya sampai Surabaya. Itu kuenya kue kering atau gimana Pak? Kalau masalah kue kan saya hanya bawanya gula putihnya aja. Jadi sebagai suplai. Ya gula putih. Tapi nasi dibawa ke Banjar. Tapi lihat ada di sana yaitu praktek bikin kue. Nanti kalau dia jalan, barang-barang terigu, gula yang dibutuhkan mentega itu udah disuplai dari koperasi. Jadi
ada peluang baik untuk pemuda, remaja Iya. atau ibu-ibu mungkin ya Iya, yang ibu-ibu sering ya, di iya. rumah ya gitu kan. Pemuda-pemudi lah mungkin itu Pemuda-pemudi bisa gitunya. aja. Ya gitu. Jadi apa ya? Salah satunya tadi ada yang lain tuh Pak. Selain tadi dibikin ya anggaplah bikin kue. Nah, sekarang ada lagi yang masuk di sektor ekonomi. Apa misalkan apa ya? Bikin selain tadi bikin makanan, bikin keripik, bikin apa? Nah, maksudnya punya nggak visi Bapak selain itu di bidang ekonomi? Kalau di bidang kami kita gitu kan, kita cari yang bisa menggunakan ini ada bambu nih, dibikin kerajinan bagaimana seperti yang di Tasik itu. Itu bisa dijual kan, di potensinya jualnya ke Purwakarta, ke Jakarta. Insya Allah nanti saya cari pemasarannya kemana, yang bagus gitulah. Kita cari gurunya, siapa tahu saya ada kenalan. Oh, sebenarnya potensinya ada gitu ya. Maksudnya potensi tadi bambu gitu kan, terus SDM-nya gitu ya. Oke. Nah terakhir nih, mangga Pak minta dukungan kepada warga RW 10 supaya warga yakin gitu kan, kenapa harus memilih saya gitu, memilih Bapak bukan saya. Kepada warga RW 10 mohon dukungannya ke saya. Nomor 2, bila mana diizinin Allah, mungkin saya akan amanah, akan terbuka segala sesuatunya, sekecil apapun akan saya buka, agar masyarakat, saya tahu lah, masyarakat Babakan Peteuy khususnya RW 10 bukan orang-orang nggak bodoh, pinter sebut. Walaupun orang-orang yang itu terkecil, dia tahu bagaimana pintarnya itu. Tapi ya gitu. Siap. Jadi Pak Agus tadi minta dukungan dari warga RW 10. Gitu Pak ya? Iya. Tanggal berapa Pak? Tanggal 13 hari Minggu. Hari Minggu. Pada warga RW 10 silakan. Coblos nomor 2. Nomor 2. Kalau memang percaya, kalau memang saya ini siapapun yang menang, tolong amanah nomor 1. Siap. Gitu. Jadi amanah. Jadi tapi siap kalah oke berarti Pak? Siap. Insya Allah siap. Menang saya bersyukur, kalah saya alhamdulillah. Siap. Wah, keren nih. Jadi apa ya? Ini jadi penting gitu kan, sebagai ya anggap aja ini proses pembelajaran demokrasi di wilayah terkecil begitu. Demokrasi. Jadi setidaknya kenapa kami ingin menyiarkan, walaupun mungkin saya sih nontonnya kan gitu, tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama di kemudian hari, terdokumentasikan dengan baik, dan bisa mungkin pada misalkan namun Pak Agus terpilih kan bisa ditinggali videonya Pak Agus kan gitu Pak ya, gitu misalkan. Itu untuk bukti. Jadi mudah-mudahan ini proses-proses demokrasi ini ya kita belajar bersama, belajar bareng terkait demokrasi di wilayah paling kecil gitu, RW lah gitu kan. Oke. Malam ini cukupkan sekian dulu. Jadi Pak Agus sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol banyak juga, tapi kan memang ya saya punya komitmen bahwa apa yang kami tanyakan akan sama, dengan poin-poinnya sama dengan calon nomor 1, Bapak kebetulan nomor 2. Dan besok rencananya juga pukul 9-an ada dari calon urut nomor 3. Jadi kewajiban saya insya Allah inkrah dalam proses mempublikasikan kepada masyarakat RW 10 gitu kan gitu. Jadi tadi saya bilang
setiap orang punya mimpi. Iya. Setiap mimpi harus diwujudkan. Iya. Oke, teman-teman, sahabat, warga semua, terima kasih banyak telah menonton live streaming ini. Semoga sehat selalu, gitu kan, banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.